Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Syabirin, program studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sidang tesis saya yang berjudul Analisa Pengaruh Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UMKM melalui Strategi Kepemimpinan Biaya sebagai Variabel Intervening dengan studi kasus pelaku usaha Arloji UMKM JP14 Jakarta Pusat. Latar belakang yang pertama adalah UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terdapat PDB 61,07%, penyerapan tenaga kerja 97% dan investasi 60,42%. Di DKI Jakarta, mayoritas industri mikro dan kecil adalah industri mikro sebesar 95,72%. Namun 98,08% belum berbadan hukum sehingga menghadapi hambatan legalitas dan akses pembiayaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM melalui kepastian hukum dan akses terhadap teknologi dan permodalan. Kemudian peningkatan jumlah UMKM memicu persaingan usaha yang tinggi sehingga kinerja UMKM menjadi isu krusial. Kemudian kinerja UMKM dipengaruhi oleh orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan strategi kepemimpinan biaya yang mencakup respon pasar, inovasi, dan efisiensi biaya. Masih sedikit studi yang menguji strategi biaya sebagai variabel mediasi, dan yang terakhir penelitian ini berfokus pada UMKM Arloji di JP14 Jakarta Pusat, sektor mikro kreatif yang jarang diteliti namun memiliki potensi yang besar. Kemudian rumusan masalah, ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah orientasi pasar mempengaruhi kinerja UMKM? Yang kedua, apakah orientasi kewirausahaan mempengaruhi kinerja UMKM? Yang ketiga, apakah strategi kepemimpinan biaya mempengaruhi kinerja UMKM? Yang keempat, apakah orientasi pasar mempengaruhi kinerja UMKM melalui strategi kepemimpinan biaya? Kemudian yang terakhir, apakah orientasi kewirausahaan mempengaruhi kinerja UMKM melalui strategi kepemimpinan biaya? Tujuan penelitiannya ada 5 juga. Yang pertama, menguji pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, menguji pengaruh antara orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, menguji pengaruh strategi kepemimpinan biaya terhadap kinerja UMKM. Yang keempat, menguji pengaruh antara orientasi pasar terhadap kinerja UMKM melalui strategi kepemimpinan biaya. Dan yang terakhir, menguji pengaruh antara orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM melalui strategi kepemimpinan biaya. Ada landasan teori. Yang pertama, orientasi pasar adalah sejauh mana perusahaan mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik dari pesaing. Kemudian orientasi kewirausahaan adalah kemampuan organisasi dalam berinovasi, mengambil risiko, dan bersikap proaktif dalam meraih peluang bisnis. Kemudian strategi kepemimpinan biaya adalah manajemen strategi ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Kemudian kinerja UMKM adalah tingkat keberhasilan usaha dalam mencapai tujuan bisnisnya secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian bisa kita lihat ke rangka teorinya. Ada 5 hipotesis. Yang pertama, orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, orientasi kewirausahaan mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, strategi kepemimpinan biaya berpengaruh terhadap kinerja UMKM pada pelaku usaha Logi. Kemudian yang keempat, strategi kepemimpinan biaya memediasi secara parsial pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja UMKM. Dan yang terakhir, strategi kepemimpinan biaya memediasi secara parsial pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Metode penelitiannya waktu dan tempat November 2024 di UMKM Arloji JP14 Jakarta Pusat. Desain penelitiannya pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner berbasis skala Likert. Kemudian populasi dan sampel, populasinya ada sekitar 96 sampai 144 pelaku UMKM. Kemudian sampelnya 60 responden dan menggunakan rumus Lemshout. Kemudian analisis datanya ada uji validitas dan reliabilitas, kemudian ada uji statistik deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik, kemudian ada moderated regression analysis, kemudian ada uji T dan uji F, dan kemudian ada uji koefisien determinasi.
Kemudian untuk pembahasannya yang pertama, bisa kita lihat hasil dari statistik deskriptif dari distribusi jenis kelamin responden. Seluruh responden ada laki-laki, tidak ada dari responden perempuan, sehingga analisis hanya mempresentasikan persepsi laki-laki. Namun data relevan untuk dianalisis sesuai tujuan penelitian, kemudian distribusi usia responden, mayoritas responden berusia di atas 50 tahun sebesar 78,3% menunjukkan dominasi kelompok usia senior dengan pengalaman yang lebih matang dalam memberikan tanggapan. Kemudian distribusi pendidikan terakhir responden, mayoritas responden berpendidikan SMA sebesar 78,3%. Ini menunjukkan bahwa UMKM masih banyak dijalankan oleh pelaku usaha dengan pendidikan menengah, meskipun sebagian sudah berlatar pendidikan tinggi. Kemudian distribusi pendapatan bulanan responden, mayoritas responden berpenghasilan 1 sampai 5 juta rupiah per bulan sebesar 46,7%. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM dinominasi pendapatan menengah ke bawah dengan variasi skala usaha dari mikro hingga menengah. Kemudian distribusi lamanya usaha responden, mayoritas responden telah menjalankan usaha lebih dari 15 tahun sebesar 53,3%, menunjukkan pengalaman dan ketahanan usaha yang kuat in- menunjukkan pengalaman dan ketahanan usaha yang kuat. Ini mencerminkan stabilitas dan kemungkinan sistem manajerial yang lebih matang dibanding pelaku usaha yang masih baru. Kemudian bisa kita lihat di sini ada uji validitas, bisa kita lihat di tabel di mana seluruh item pada keempat variabel dinyatakan valid karena nilai R hitung masing-masing item lebih besar daripada R table, yaitu R table sendiri 0,256. Ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini layak digunakan untuk mengukur orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, serta strategi kepemimpinan biaya dan kinerja UMKM. Kemudian uji reliabilitas bisa kita lihat di tabel. Hasil, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,70, yaitu orientasi pasar 0,87, orientasi kewirausahaan 0,835, strategi kepemimpinan biaya 0,763, dan kinerja UMKM 0,743. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi internal yang baik dan dinyatakan reliable untuk penelitian ini. Kemudian uji asumsi klasik. Ada dua yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas. Bisa kita lihat di uji yang pertama yaitu sampel Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi sebesar 0,200 di atas 0,05 menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi regresi. Kemudian bisa kita lihat di tabel koefisien dengan data yang tertera pada gambar di tabel. Seluruh variabel memiliki toleransi lebih dari 0,1 dan V, VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian uji asumsi klasik bisa kita lihat dari scatter plotnya dengan dependent kinerja variabelnya itu kinerja UMKM. Scatter plot menunjukkan bahwa sebaran residual acak di sekitar garis nol tanpa pola tertentu, menandakan tidak ada heterodastisitas dalam artian model memenuhi asumsi homo e- homo homos homoskedasitisitas. Kemudian moderated regression analysis atau MRA bisa dilihat di tabel. Pengaruh langsung orientasi pasar X1 positif dan signifikan, kemudian orientasi kewirausahaan X2 positif dan signifikan, kemudian strategi kepemimpinan biaya atau variabel Z positif namun tidak signifikan, kemudian interaksi atau moderasi X1Z orientasi pasar strategi kepemimpinan biaya tidak signifikan arah negatif, kemudian X2Z orientasi kewirausahaan dan strategi kepemimpinan biaya tidak signifikan namun berarah positif. Hasil penelitian. Hasil penelitiannya eh, salah satu uji yang lain adalah uji T persamaan. Bisa dilihat di tabel, hasil uji T menunjukkan bahwa orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, strategi kepemimpinan biaya tidak berpengaruh signifikan, yang berarti efisiensi biaya belum berdampak langsung terhadap kinerja dalam konteks ini.
Kemudian hasil penelitian berikutnya adalah uji T persamaan kedua, yaitu yang pertama, yaitu bisa kita lihat dari tabel, kemudian bisa kita jelaskan secara ringkas. Untuk hipotesis pertama itu berpengaruh positif dan signifikan marginal terhadap kinerja UMKM. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Kemudian strategi kepemimpinan biaya berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja UMKM. Kemudian hipotesis yang keempat yaitu moderasi orientasi pasar dan strategi biaya itu tidak signifikan, strategi biaya tidak memoderasi hubungan. Kemudian hipotesis yang terakhir moderasi antara orientasi kewirausahaan dan strategi biaya tidak signifikan, strategi biaya tidak memoderasi hubungan. Kemudian uji koefisiensi determinasi bisa dilihat di tabel. Model mampu menjelaskan 49,1% variasi kinerja UMKM melalui variabel orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, strategi kepemimpinan biaya, dan interaksinya. Sisanya 50,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Adjusted R-square sebesar 44,3% menunjukkan kekuatan prediksi model tetap cukup baik meskipun ada ruang perbaikan. Kemudian implikasi manajerialnya adalah bisa kita lihat orientasi pasar, temuan penelitiannya itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Implikasinya tingkatkan survei pelanggan, optimalkan digital marketing, dan koordinasi antar fungsi bisnis. Kemudian orientasi kewirausahaan memiliki temuan memberi pengaruh positif dan signifikan. Implikasinya adalah mendorong pelatihan inovasi, keberanian mengambil risiko, dan penyusunan roadmap usaha. Kemudian strategi kepemimpinan biaya, temuannya adalah memediasi pengaruh dua orientasi terhadap kinerja. Kemudian implikasinya lakukan efisiensi bahan baku, digitalisasi admin, pelatihan pekerja untuk efisiensi kerja, kemudian kinerja UMKM, temuannya adalah dipengaruhi oleh ketiga variabel di atas. Kemudian implikasinya gunakan pendekatan terintegrasi berbasis efisiensi dan inovasi sesuai dinamika pasar. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman pasar dan semangat kewirausahaan dalam meningkatkan performa usaha. Sebaliknya, strategi kepemimpinan biaya tidak terbukti berpengaruh langsung maupun sebagai variabel moderator terhadap hubungan orientasi manajerial dengan kinerja UMKM. Dengan demikian, efisiensi biaya saja belum cukup tanpa diimbangi dengan inovasi dan pemahaman pasar yang memadai. Kemudian ada tiga. Yang pertama, pelaku UMKM disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan inovasi, memahami kebutuhan pasar, memperkuat orientasi kewirausahaan. Kemudian pemerintah dan lembaga pendukung diharapkan menyediakan pelatihan serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran. Kemudian yang terakhir bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti digitalisasi dan jaringan sosial, serta menggunakan metode longitudinal atau mixed method untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kinerja UMKM. Terima kasih, sekian sidang tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.